Halo, selamat pagi. Dwi udah hadir? Udah lama ini, Dwi. Selamat pagi Pak Iri. Belum ada mahasiswa Pak. Hei, kamu udah datang pagi-pagi. Saya titip untuk diedarkan itu materinya. Oh ya, saya unggah ke Google Classroom sekarang Pak. Lewat WA aja juga. Baik. Dan diumumkan ke kelas 02 juga, ke WA anak kelas 02. Masalahnya yang Kelas SU ini tuh tidak ada WA group Pak. SU kita nggak punya WA group. Iya, tidak ada. Ya udah ke Google Classroom. Nanti kita beri waktu untuk mengunduh. Selamat pagi Pak Aryo. Sudah saya unggah Selamat ke pagi. Google Classroom Pak Heri. Oh ya, mahasiswa gimana? Udah kelihatan? Mahasiswa, oh ya link yang ini ya. Waduh, saya lupa. Jadi, Saya ini ingatnya masih kosong. dosanya. Iya, bentar Pak, tunggu Pak. Iya, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Dan ya, kita pada hari ini sedikit bicara melanjutkan mengenai sistem air pendingin. Kalau Pak Chandra itu menampilkan syarat-syarat atau kualifikasi air pendingin dan bagaimana menanganinya. Biasanya air pendingin ini berlumut ya, paling tidak harus ada anti lumutnya. Kadang-kadang kalau seperti di rumah kita, airnya itu mengandung besi, bisa saja ada endapan, tapi karena air pendingin itu akan bersentuhan dengan udara, sehingga besinya menjadi vero dan bisa mengendap. Nah, itu. Oleh sebab itu di sistem air pendingin juga ada blow down untuk menghilangkan endapan-endapan tadi ya. Oke, saya mulai dengan resmi terima kasih kepada para mahasiswa. Bahan yang saya beri nama bagian 1 itu sudah saya edarkan. Di samping itu saya minta seperti biasa para mahasiswa menyiapkan
kertas selembar saja. Syukur-syukur bisa selembar bergaris. Nah, tujuannya supaya kalian bisa menulis rapi. Nah, jika kalian rapi, kami memeriksanya gampang ya. Apakah slide sudah bahan sudah terpampang dengan baik ini? Sudah, Pak. Saya ingin ngeceknya gimana. Ya, sedikit menyapa kalian, wajah saya tampilkan sebentar. Habis itu saya matikan untuk mengurangi beban transmisi data ya. Di gambar sebelah kanan, itu saya ulang kembali gambar, saya ambil banyak pustaka, banyak di internet dan di buku saya juga ada. Nanti pada revisi buku berikutnya mungkin gambarnya cukup satu, tetapi merujuk ke berbagai internet. Saya ulang kembali, inilah sistem hanya di menara air pendingin, cooling tower. Ya. Yang biru ini sistem air, kemudian yang hitam itu udara. Ini sistem airnya, yang biru semuanya. Nah, di sini gambar mengenai beban pendinginannya kecil saja. Ini nggak punya pointer ya, nggak punya pointer. Beban pendinginan hanya ada di sebelah sini. Nah, sebenarnya di buku saya ini bagian yang gede juga. Ini aliran fluida dan heat exchanger ini. Salah satunya adalah pendingin kondensor di hilirnya turbin uap. Itu besar-besaran tugas pendinginannya. Kemudian pendingin aliran proses yang keluar dari reaksi-reaksi eksoterm. Nah, di sini gambarnya hanya kecil, tapi ini mestinya bisa gambarnya berantai, bercabang. Nah, saya punya gambar itu juga, nanti sambil kalian mengerjakan tugas dari saya pamerkan beberapa gambar lain ya. Nah, tapi yang penting bayangkan bahwa kita punya sebuah sistem yang masuk ke pabrik. Ini ada di dalam pabrik ya, ini yang merah ini ada di dalam pabrik. Dan yang sedang kita tinjau ini di luar pabrik. Kemarin Pak Chandra menyampaikan kalau kalian lewat tol, masuk pintu tol Muhammad Toha, di sana ada sebuah bangunan dari semen yang besar sekali. Ya, besar sekali karena beban yang harus diterima juga besar. Nah, bagian yang abu-abu ini adalah bagian di mana ada kontak antara air dan udara. Kontak inilah yang paling menentukan. Kalau yang kita bicarakan itu hanya neraca. Nah, neraca artinya semua peristiwa berlangsung dengan baik. Padahal tidak begitu, bisa saja airnya nerobos lewat pinggir, atau airnya ngocor saja tidak tersebar. Ini ada sprayer, tapi airnya tidak tersebar, itu yang disebut channeling. Bisa juga udara yang masuk, yang garis hitam ini, udara yang masuk ini juga begitu, channeling lewat yang longgar, kemudian dia nerobos, karena hanya lewat satu celah, tentu saja kontak dengan air tidak baik. Nah, masing-masing pabrik cooling tower ini punya spesifikasi sendiri, dan hitungan kita itu sebenarnya hitungan yang maksimum bisa dicapai oleh alat-alat yang dari pabrik itu. Fungsi-fungsinya kita lihat di sini, ada fungsinya fan itu menyedot udara. Kalau kata Pak Chandra bisa saja tidak disedot udaranya, ini fan. Ini pakai induced draft. Kemudian ada kisi-kisi untuk masuk dari bawah, ada juga yang dari pinggir sini udaranya masuk. Kemudian ada sprayer di sini menyebarkan aliran, dan kemudian ada kolam. Nah, kolam ini penampung air dingin yang sudah menjadi dingin kembali,
Namun sayang sebagian dari air yang sudah dingin kembali itu seperti gambarnya terpaksa dibuang kalau air pendingin tersebut banyak terlarut di bahan-bahannya. Karena ada yang dibuang, kita perlu make up, perlu tambahan, saya digambarkan dari sebelah kiri bawah. Ini air biasa, penambah yang hilang. Namun yang hilang ini bukan dari D saja, tetapi dari penguapan yang tidak tergambar di sini. Ada penguapan, ini banyak sekali, dan fungsi dari cooling tower ini justru dari penguapan tadi. Nah, yang menguap itu udara, kemudian ada air yang teruapkan, ini E, air yang teruapkan. Ini yang membuat dingin. Kemudian ada air yang terbawa oleh aliran, air betul, ya percikan air. Walaupun sudah ada apa yang disebut dengan demister. Mist adalah kabut, demister adalah pencegah percikan-percikan air keluar. Nah, begitu ceritanya, hampir seperti kondisi sebenarnya. Tentu saja gambar ini masih gambar simbol ya. Apa yang akan kita bicarakan pada pagi ini adalah, ini ada dua hal. Dari sisi air, kita akan mengulang kembali, mungkin masih ingat di neraca massa energi tahun lalu, evaporative cooling. Atau mungkin saya belum sempat, nah sekarang kita masanya. Evaporative cooling adalah pendinginan tanpa ada pengeluaran panas dari dirinya, tetapi dia bisa dingin karena ada yang menguap. Nah, yang membawa panas tadi adalah penguapan. Seperti kalau kita teteskan etanol ke punggung dari telapak kita merasa dingin. Atau kalau kita lari-lari berkeringat, kemudian ada angin kencang, kita merasa dingin. Sebenarnya bukan heat transfer dari udara ke badan, tetapi sebenarnya adalah penguapan dari air tadi. Nah, keringat kita menguap, merasa dingin, tapi meninggalkan garam-garam yang semula keluar bersama keringat kita. Neraca massa dan neraca entalpi yang akan menuntun kita berapa banyak air yang harus teruapkan untuk mencapai suatu temperatur cairan yang tertinggal masih ada ya. Kemudian kita akan membahas psikometrik chart, barangkali sudah dibahas di tempat lain, tapi saya masih menggunakan ini karena memang dari sini kita bisa mendapatkan hasil dari pendinginan itu. Siapa yang membawa uap air dari air pendingin supaya menjadi dingin, tidak lain adalah udara. Tetapi kemampuan udara untuk membawa itu terbatas sampai ke maksimum atau sampai ke kondisi jenuh uap air. Kita sebut dengan relative humidity 100%. Relative humidity 100% itu beda dengan absolute humidity. Kalau absolute humidity adalah banyaknya, ya secara absolut banyaknya uap air per satuan udara. Nah, yang agak aneh, mudah-mudahan tidak terlalu bingung, kalau dalam neraca massa energi kuliah yang lalu, kita selalu menggunakan konsentrasi fraksi massa atau fraksi mol itu secara total. Uap air dibagi udara plus uap air, udara keseluruhan. Nah, di sini tidak. Satuan-satuan yang muncul di dalam psikometrik chart adalah uap air dibagi udara yang dibebaskan dari uap airnya. Ini hanya dalam hitungan saja. Kemudian entalpi, kita tidak usah menghitung entalpi udara, CP, delta T, dan seterusnya, sudah diberikan di dalam psikometrik chart. Kilojoule per kilogram, lagi-lagi kilogramnya adalah kilogram udara yang bebas air. Sehingga udara masuk ke dalam cooling tower sama dengan udara keluar. Karena yang kita pakai rujukan adalah udara yang tanpa uap air. Tetapi kalau udara totalnya tentu saja berubah ya. Udara masuk itu kadar airnya rendah, udara keluar kadar airnya tinggi.
Nah, berarti ada penambahannya. Ada satu cerita, walaupun ini sudah banyak ditinggalkan, itu nomor C ini. Untuk mengukur kadar air, sampai sekarang pun sebenarnya prinsipnya masih sama, tetapi alatnya sudah diperbaiki, dimodernisasi, dipraktiskan. Kita menggunakan 2 termometer. Nah, ini 2 termometer yang disatukan sehingga bersamaan, kemudian yang satu termometernya dibiarkan telanjang ini, yang satu termometernya biasanya diberi kapas yang basah. Kapas dicelup air lalu diperas, lalu ditalikan dengan benang yang tipis. Nah, kedua termometer ini akan memberi indikasi berapa kadar air di dalam udara. Caranya, ini saya diingatkan oleh Pak Haryo bukan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya ketika masih bisa tatap muka, bisa saya demonstrasikan. Kedua termometer ini ditalikan menjadi satu dan diberi tali untuk diputar dengan tangan ini. Diputar saja. Apa tujuan diputar? Supaya ada aliran udara di sini yang turbulen. Kalau saya baca literatur internet, aliran udara yang menerobos kedua bola dari termometer ini 20 meter per detik. Nah, Pak Haryo waktu mahasiswa barangkali masih ingat siapa yang bisa membuktikan ada perbedaan temperatur yang bola basah, temperaturnya lebih rendah daripada yang bola kering. Bola kering mengukur temperatur luar, bola basah mengukur temperatur kalau kalau uap air yang ada di dalam udara mengembun menguap. Salah. Air yang berada di dalam kapas menguap sampai memenuhi udara. Sampai udara di sekitar kapas jenuh, jadi nggak bisa menguap lagi. Nah, karena air dalam kapas menguap, maka temperaturnya akan turun. Itulah temperatur bola basah. Mungkin Pak Haryo tadi barusan cerita naik motor dengan kecepatan yang mencapai 20 meter per detik. 20 meter per detik itu berapa kilometer per jam? Begitu kan? Nah, begitu ya. Bisa dihitung kira-kira 20 sampai 40 kilometer per jam gitu. Tapi alat ini sekali lagi sudah banyak yang dibuat praktis untuk diukur dan nilainya langsung keluar, bukan bola basah, bukan bola kering, tapi kadar airnya. Itu 2 bagian yang akan saya terangkan, masing-masing kita lanjutkan dengan neraca massa dan entalpi. Sampai di sini dulu, saya berhenti, silakan membuka kiriman file tadi. Ya, kita lihat penggambaran dari peristiwa yang menggambarkan cooling tower. Ini sudah gambaran cooling tower, bukan cooling tower sebenarnya ini. Yang kanan atas ini. Nah, tetapi masih kita gambarkan lagi menjadi blok diagram yang bisa kita pelajari dengan baik. Saya berhenti dulu, silahkan kalau ada yang ingin berkomentar atau melaporkan apakah kiriman file sudah diterima oleh semua mahasiswa. Tadi Pak Haryo nitip kepada seseorang atau 2 orang untuk diedarkan. Pak Dwi sudah mengunggah ke tempat yang biasanya. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Atau saya tunggu sebentar ya, silakan. Saya matikan kamera saya supaya mengurangi beban. Bagaimana cara mematikan ini? Lewat mana cara mematikannya? Sudah saya matikan, Pak. Sudah dimatikan ya. Itu tersembunyi di balik layar rupanya. Iya, Pak. Kalau nge-share itu nggak kelihatan kalau layarnya satu. Ya, apa yang saya ceritakan tadi, ini dibagi beberapa bagian. Sekali lagi, bagian yang biru ini kita bahas dulu.
garis-garis biru ini, air masuk, ada yang menguap. Banyak sekali yang menguap ini. Mungkin dalam contoh soal yang kita bahas, sangat ekstrim banyaknya. Kemudian air tadi ditampung di kolam di bawahnya, kemudian ada yang harus dibuang dan ada yang dikembalikan ke proses. Kalau mau mendalami lagi, kadang-kadang di sini, bukan kadang-kadang, di sini ada pompa tentu saja. Ada pompa yang mengalirkan ke sistem pemproses, ke heat exchanger, ke kondenser. Nah, pompa ini sering kami menemukan kondisi yang disebut dengan kavitasi. Pompanya tidak menyedot air, tetapi pompanya menyedot uap air. Ya, kavitasi. Nah, pompa tidak ditaruh di gambar begini, seperti di bawahnya permukaan air. Pompa ditaruh di suatu landasan, barangkali di atas permukaan air. Nah, kalau berada di atas permukaan air, ada kemungkinan terjadi kavitasi di mana pompa itu menyedot uap air karena tekanan uap air dalam airnya pada permukaan air sudah mencapai kejenuhan. Ya, itu sering terjadi di rumah saya. PDAM rumah saya itu udah jalurnya sudah jauh dari sumber, sehingga sering air di dalam saluran itu kosong. Nah, di situ pompa saya berputar, tetapi air tidak mengalir. Lama-lama bisa mengalir, tetapi menyemburkan sekumpulan uap yang kesedot tadi. Kavitasi. Ini sangat nama ini sangat populer, bahkan bisa saya sampaikan pada ujian-ujian komprehensif tahun-tahun lalu ini selalu boleh dikata selalu keluar apa itu kavitasi. Jadi peristiwa yang di sini banyak sekali ya kaitannya dengan ilmu-ilmu yang kita pakai. Lalu itu yang pertama, tapi kita hanya berbicara mengenai neraca massa dan entalpi. Kemudian yang kedua adalah sistem yang coklat ini, neraca massa dan energi dari udara. Tapi untuk bisa menyelesaikan neraca massa dan energi entalpi di udara, kita perlu bantuan pemahaman psikometrik cat. Ya begitu ya, 1 airnya, 2 udaranya, 3 bantuan untuk mendapatkan data dari kondisi udara. Baik, yang nomor 1 dulu. Ini bagian 1 dulu, sisi air. Saya umpamakan ini. Saya perlu air sebanyak 100 kg per jam. Tentu saja air yang masuk ini keluar lagi juga harus 100 kg per jam. Tetapi ada yang hilang, ini M7. Nanti hitungan kita harus mengarah kepada M7, yaitu yang akan terbawa oleh udara, dan ada yang harus kita tambahkan ini, karena ada yang menguap dan ada yang harus dibuang. Nilai yang saya berikan ini mungkin agak ekstrim supaya kita, ya ini ya, dari 100 yang berputar, 5 itu dibuang. Tentu saja ini enggak bagus ya. Dari 100 yang diputar, ini 5-nya dibuang. Ini kegedean, biasanya 2, 1, bahkan kalau bisa tidak dibuang. Ini kaitannya dengan kuliah kualitas air ya. Lalu yang masuk temperaturnya, ini temperatur dari proses pendinginan di dalam pabrik. Saya taruh 45. Biasanya kenaikan temperatur pendingin itu 10 derajat, 5 derajat, sampai 20 derajat sudah jarang. Nah, di sini berapa kenaikannya? Kalau saya ambil saja air sejuknya itu 30, ini saya tulis 2 angka. Nah, itu sebenarnya rentang, kita bisa men-set, kita bisa mendapatkan rentang-rentang yang begini, lihat.
Nah, misalnya 30 kita putar, nah nanti akan kembali pada temperatur 45, berarti kenaikan temperatur air pendingin di pabrik, di dalam pabrik sana sekitar 15 derajat. Nggak boleh tinggi-tinggi. Kalau terlalu tinggi, nanti ada khawatir ada penguapan di sana juga. Ketika mendinginkan, menguap nggak boleh. Tapi juga jangan terlalu rendah selisihnya. Ya, selisih antara 45 dan 30 jangan terlalu rendah. Rugi kita muter air banyak sekali. Neraca masanya ya gampang. Yang masuk, siapa yang masuk? Yang masuk adalah M3, saya beri warna lain. Yang masuk ini M5. Kemudian yang keluar siapa? Tentu saja yang keluar sebagai air sejuk. Dan yang paling banyak, bukan paling banyak, yang diharap berfungsi dengan baik adalah M7. M7 nggak bisa dihindari. Nah, mudah-mudahan M6 bisa dihindari karena itu tergantung kualitas air. Lalu neraca entalpinya bagaimana? Ya sama, entalpi dari sama seperti tadi, entalpi air apa? MCPDT. Semua ini entalpinya MCPDT. Nah, yang M7 ini MCPDT ditambah dengan lambda. Panas penguapan. Ya, ya toh? MCPDT, kapan dia menguap? MCPDT plus lambda. Nah, DT-nya itu apa? Temperatur yang bersangkutan, ini T dikurangi T reference. Ya. T reference-nya berapa? Ya, kebetulan dalam soal yang contoh soal berikut ini, T reference-nya saya ambil 25 derajat Celcius. Hati-hati dan mudah-mudahan tidak meleset. Psikometrik yang kita pakai T reference-nya berapa? Walaupun sebenarnya di dunia ini orang sudah janjian. Kalau temperatur referensi untuk entalpi sama dengan 0, nilai entalpi sama dengan 0, itu 25 derajat Celcius. Tetapi kadang-kadang saya temukan nilai entalpi 0 itu ditaruh di temperatur 0. Kalau kita lihat steam table, hati-hati juga itu. Ya, kapan entalpi diberi nilai 0 temperaturnya? Nah, itu semua dipakai untuk menghitung tadi ya, menghitung neraca entalpi. Baik, kita kembali ke sini. Ya, jelas? Nah, susunannya apakah saya tulis? Ya, saya tulis di sini. Kalau saudara sudah punya cetakan, kiriman saya akan lebih enak itu ya. Nah, kelihatannya saya masih kurang tadi ya. Ini, nah, di sini mestinya ada ya, di sini mestinya ada. Saya tambahi saja sekarang. Walaupun akhirnya juga akan saya hapus. T dikurangi 25, langsung saja T dikurangi 20. Ya. Ini ya. Ini temperatur yang di sini adalah temperatur penguapan. T berapa tadi? T7. Nah, kadang-kadang T7-nya dia air itu menguap pada temperatur berapa? Kan temperatur bisa menguap di 45, bisa menguap di 30, dan kalian tahu pada waktu kuliah neraca massa inersi atau di termo, panas penguapan air tergantung pada temperatur. Persamaan apa itu? Watson. Hubungannya antara panas penguapan dan temperatur didih. Nah, ini juga begitu, tapi kan rentangnya rendah ya. Lalu saya abaikan saja. Ya, panas penguapannya saya isi saja. Berapa? 220. Dalam soal ini saya isikan panas penguapan adalah 2220 dalam satuan kilogram per jam. Kemudian suku yang di sini
Saya beri begitu. Karena dibandingkan dengan alfa nilainya kecil, lambda nilainya kecil, berapa CP air? 4,2 kan ya? Berapa T7? Katakan T7 45. Jadi delta T-nya 20 derajat. Delta T-nya 20 derajat, CP-nya 4,2 kali 4,2 kali 20 derajat berapa? 4,2 kali 20. 80 ya? 84. Nah, jadi suku yang saya warnai abu-abu ini 84, sedangkan suku yang sebelahnya lagi adalah 2200. Oke, saya kurangkan, saya hilangkan. Boleh saja kalian menambahkan ya, kalau ingin teliti. Nah, neracanya sudah saya susun, neraca massa. Sekali lagi dicek, benar enggak neraca massanya. Kemudian neraca entalpi, yang di bawahnya lagi, persamaan P. Nah, tugas kalian, tolong selesaikan sekarang dua persamaan ini dengan data yang sudah saya berikan. Tadi kan sudah saya berikan ya datanya, atau bisa dilihat di sini. Atau lihat di HP kalian. Nah, masukkan ini semua, saya sudah mencoba memasukkan ini, dan dua persamaan ini diselesaikan secara serempak, walaupun bisa satu per satu, tapi istilahnya adalah persamaan serempak, dua persamaan, sistem persamaan serempak, dua persamaan. Oke, silakan untuk menyelesaikan. Saya beri waktu 5 menit barangkali, 5 menit. Ditulis di lembar jawaban kalian. Ini saya tambahkan di sini. Ini betul-betul saya juga lalai. Mahasiswa sering lalai, saya pun juga lalai tadi ini. Diingatkan oleh asisten. Nah, begitu. Dua persamaan untuk dua bilangan yang tidak diketahui. 5 menit dari sekarang, lalu kita lanjutkan lagi. Dioret-oret di kertas saudara. 5 menit saja. Yang sudah selesai boleh angkat tangan, menyampaikan secara lisan, dan biasa nanti kami beri bonus. Kalau tatap muka, papan tulisnya lebar, 6 orang maju. Menulis di papan tulis, nah bisa saya lihat salahnya di mana, cara nulisnya salah, cara mengurung kurawalnya salah. Nah ini saya masih salah ya kurungnya. Benar, saya masih salah kan, ini kurang 1. Nah, jadi ingat saya. Nah, kurungnya kurang 1 tadi. Kalau tatap muka begitu, ada artinya itu? Ada, itulah soft skill. Outcome, sesuatu yang saudara bawa terus. Kalau persamaannya ya udah lulus, kamu udah lupa. Tapi hal-hal yang tadi, bagaimana menulis persamaan, bagaimana itu dibawa terus. Ya, saya berhenti bicara dulu. 4 menit masih bersisa. Siapa yang sudah selesai, angkat tangan menyampaikan hasilnya. Tujuannya mencari M7, karena M7 akan dibawa oleh udara.
Pak Haryo, Ya, Pak. pembagian kelasnya ini bagaimana? Ganjil genap atau Nah, itu awal akhir? saya cek dulu, Pak ya. Ini Hmm, kita kelas 01. Ganjil genap atau awal akhir atau kelipatan Oh, 3? tambah 3, Pak. Kita soalnya yang pertamanya 4, Pak. Jadi 4, 3 ya? Iya, Di, 4, 7. di, Oh, 4, 8, 10, 7, 10. Kok saya bingung ya, Pak? Berapa ini? Ya, gini aja kalau gitu. Dalam satu kelas ada ganjil dan genap atau hanya ganjil semua? Ganjil genap, Pak. Ganjil genap. Nah, saya akan Jumlahnya memberi tugas. awal sampai akhir, Pak. Cuman lompat-lompat, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ganjil genap ada di semua kelas. Saya akan memberi PR. Dah, sampai di sini ada yang selesai? Belum selesai, ada yang sudah selesai? Ayo jawab. Ini sebenarnya di yang sini ada jawaban ini. Ini di lembar di sini ada jawabannya. Tinggal buka saja saya. Tapi enggak, nih, sudah salah tadi, kurang teliti saya. Baik, saya teruskan saja ya. Waktunya berlanjut ya. Nanti saya teruskan. Nanti tunjukkan kemampuan saudara dalam membuat PR. Ya, ini ringkasan. Nah, sebenarnya ringkasan ini harus saudara isi. Ini harus diisi ini. Lalu jawabannya adalah M7. Nah, M7 tadi kita bawa ke aliran udara. Kita belajar dulu psikometrik chart. Yang kita pakai adalah di sisi sebelah mana dari chart ini. Nih. Ya, satuannya apa ini? Satuannya adalah gram dari uap air per kilogram dry air. Udaranya basah, tapi kenapa disebut dry air? Nah, udara basah tadi terdiri dari 2 komponen dalam hal ini ya. Udara yang tanpa uap air, saya nulisnya di diktat itu gitu kan, di diktat atau di lembar tadi ya. Dan uap airnya. Ya. Lalu bagaimana cara mencapai nilai ini? Cara mencapainya, kadar air tadi diukur dengan dry bulb. Ini dry bulbnya ditulis di sini. Ya boleh. Dry bulb diukur dengan termometer. Ruangan kita itu adalah dry bulb. Kemudian wet bulbnya ditulis di lengkungan ini. Saya berhenti dulu ya. Ini saya copy supaya cepat. Saya copy pakai print screen saja. Terus saya edarkan. Terus kalau kalian bisa baca, kalian bisa mencetak, kalian bisa mengoret-oret juga. Ini kalau kuliah biasa, itu saya bagikan lembar ini. Bahkan seringkali 2 lembar per orang supaya dioret-oret lalu dikumpulkan yang lembar bagusnya. Pak Dwi, Pak Haryo sudah saya kirim psikometrik chart. Ini bisa dikirimkan ke mahasiswa atau diunggah sekalian. Ya, silakan untuk mengunduh ya. Kalau nggak mau mengunduh ya di sini. Tapi itu perlu itu diunduh supaya bisa dioret-oret. Gimana cara bacanya? Sekali lagi tujuan kita adalah yang di sini, yang hijau ini, dan yang di sini. Ini tadi udah habis ya. Penanya udah habis. Nah, di sini. Neraca entalpi, entalpinya ada di sini. Ini skalanya di sini.
entalpi 20 kilojoule per kilogram, entalpi 80 kilojoule per kilogram ya. Nah, satuannya lagi-lagi kilogram per dry air. Nah, tujuannya di dua yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu modalnya apa? Modalnya adalah membaca. Tadi kita punya dry bulb berapa? Kita lihat dulu ya, dry bulb kita 30. Dry bulb kita adalah 30. Ini dry bulb kita. Weld bulb-nya berapa? Kita lihat di sini weld bulb atau lihat gambar di sini. Nah, nggak ketulis ini. Oh, ini di sini 20 ya. Saya gambar sekarang nih. Dua informasi ini akan memberi kondisi. Bukan memberi kondisi. Ya, memberi satu titik kondisi. Dari satu titik kondisi itu kita mendapatkan dua informasi. Bagaimana caranya? Ini diangkat ke atas. Ini ditarik ke samping mengikuti garis weld bulb-nya. Nah, jadi titik masuk tadi kalau digambar adalah titik nomor 1, M1, T1. Informasi apa yang kita peroleh? Kalau kita baca ke kanan, kita baca ke kanan. Nah, kita dapatkan ini. Angkanya berapa ini? 10 gram uap air per kilogram udara bebas uap air. 10 gram per kilogram. Kalau kita baca, kemana bacanya untuk membaca ini? Entalpi. Datar atau miring? Nah, hati-hati. Mungkin di sini ada penjelasannya. Oh, enggak ada, tapi kalau kita buka lagi, lebih teliti ada penjelasannya. Ada ini, di sini ada nih, satu nih. Ini entalpi, isentalpinya itu miring. Ini 110, dia pergi ke sana ya. Nah, satu aja petunjuk di sini nih. Nah, ini hampir tersembunyi dia. Jadi dari sini kita baca ke sebelah sana. Kita dapatkan entalpi udara tadi plus uap airnya, walaupun satuannya per kilogram dry air, tapi ini adalah entalpi keseluruhan udara. Dikatakan 58. Nah, H1 58, X1 10 gram per kilogram, lalu relatif humidity-nya berapa? Sebenarnya udah nggak diperlukan untuk hitungan, tetapi kita harus tahu relatif humidity itu kemampuan untuk menyerap air dari benda-benda di sekitarnya. Ini adalah relatif humidity-nya. Nah, ingat ya, 10 gram per kilogram, 58 kilojoule per kilogram, dan relatif humidity-nya adalah 40%. Belum jenuh. Bisa menyerap air, bisa menampung uap air dari penguapan benda-benda di sekitarnya. Ini titik nomor 1. Ya, titik nomor 2 gimana? Titik nomor 2, titik nomor 1 ini pemberian alam ya. Ya, alam memberi, kita punya ini. Nah, titik nomor 2 gimana tadi? Ini pemberian alam, udara di sekitar kita. Titik nomor 2 tergantung kita ini, maunya apa ini? Maunya apa? Nah, di sini. Nah, kemauan kita ada di sini. Dan ada di sini. Oke. Relatif humidity menjadi kemauan kita karena disitulah akhir dari kemampuan udara menyerap air. Kalau saya taruh 40% boleh. Saya taruh 90% boleh. Saya taruh 95% boleh. Saya taruh 100% jangan. Kalau 100% nanti kolom absorpsinya ini, kolom cooling tower-nya ini tinggi sekali. Karena harus ada perpindahan massa. Nah, kecepatan perpindahan massa yang
tergantung konsentrasi di dalam kedua belah pihak, konsentrasi uap air dari air, konsentrasi uap air di dalam udaranya. Sekali lagi, ini dua data inilah yang kita inginkan, yang kita tetapkan. Jadi kalau di sini apa tadi 35 derajat Celcius, ini 35 derajat Celcius kita sorry, saya tulis yang lain. Mungkin ini ungu keluarnya, ini keluarnya tempat kedudukan keluar, lalu aduh dia nerobos di sini ya. Nah ini adalah titik nomor 2. Titik nomor 2 kita baca ke sini. Ini adalah konsentrasi uap air di aliran keluar dari cooling tower. Entalpinya mana? Ya, entalpinya nggak kebaca. Nah, boleh. Kira-kira berapa ini? 120 ya. Entalpinya kira-kira. Oh ini ada ini 110. Ya, ini ada ini 110 bukan 120. 110. Nah, neraca massa dan energi siap kita lakukan. Pak, Apa neraca? ulangi ya, Pak. Ya. Saya masih bingung. Tadi nentuin X2-nya dari mana, Pak? Kenapa bisa di situ? X2 ini. Bukan, yang di kanan. X2. Oh, kamu yang benar. Oke, kamu yang benar. Coba kita lihat. Kamu yang benar atau saya yang salah? Kamu yang benar atau saya yang salah? Saya ulang dulu. Semua udah paham ya titik di sini ya. Bacanya kemana ini mestinya? Salah ya bacanya. Bacanya mana garisnya ini ya tadi ya. Iya, bacanya ke sana. X2. Terima kasih. Siapa ini yang ngomong nih? NIM dan nama. Catat nih bonus. Pak, terus mau nanya lagi, Pak. Yang di Tar tabel yang... dulu, NIM dan nama. Oh. Ahmad Siapa? Rizky, Pak. NIM. 046. 046, asisten catat ya. Rizky, 046, silakan apalagi. Yang tabel di atas, Pak. Ini dulu udah ya, udah jelas ya. Terima kasih sekali lagi. Sebenarnya masih kurang jelas sih, Pak. Soalnya kan wet bulb-nya nggak ada ya. Wet bulb-nya. Loh nggak ada, karena yang saya satu titik di sini harus dua informasi. Apa informasi? Kan temperatur saya set 35, satu lagi apa tadi? Sama RH-nya tadi ya, Pak? RH-nya saya set 80. Kenapa saya set 80? Bisa saya set 90. Ya toh? Tapi kalau saya set 99, bahaya. Enggak lama kemudian dia akan jenuh dan begitu keluar uap airnya akan mengembun. Terus jadi hujan, di tetangga kita hujan. Nah, kalau saya set 40, boleh saja. Kalau saya set di 20, boleh saja di sini. Boleh ini. Ini kan udah ada kemampuan untuk menyerap kan? Dari 1 sini menuju 2 sini kan udah ada kemampuan menyerap. Ini kadarnya udah naik. Tapi udara yang harus saya lewatkan akan besar sekali. Rugi. Kipasnya harus bekerja keras. Ya, jadi sekali lagi, setiap titik di sini perlu 2 informasi. Begitu titik itu terjadi, kita bisa membaca 2 informasi lain atau bahkan 3 yang belum saya terangkan. Apa 3 informasi yang bisa kita baca kalau sudah punya 1 titik? Titik tadi ini ya. Apa yang bisa kita baca? Kadar air, absolutnya, entalpi, dan yang mungkin kita perlukan, ini spesifik volume. Ya, sesudah hitungan kilogramnya ketemu, dikalikan spesifik volume menjadi laju alir volume. Laju alir volume dipakai untuk menghitung kerja dari fan, kerja dari blower, kerja dari kipas angin penyedot udara. Nah, rangkaiannya masih panjang, tapi waktunya terbatas ya. 046. Ini kembali ke pertanyaan berikutnya apa ini? Ya, Pak, yang tabel atas tuh saya bingung. T2 itu bisa jadi dry atau yang tabel atasnya lagi, Pak? Yang atasnya lagi.
Ini, Yang atasnya lagi. ini, Nah, itu yang psikometrik chart. Kan 80 derajat Celcius, 80% ya. Terus di atasnya ya. tuh ada TD2 50 derajat, tapi T2-nya 35. Oh, Itu salah. Salah, beda. salah. Oh, Enggak, ini salah nih. Ini salah Mohon sebenarnya. maaf, Pak. Iya, ya, benar. Ini kamu yang benar, ini salah. Ini ya 30 kan? 35 kan? 35. Nih, ya, siapa yang menyimak di kertasnya bisa dioret-oret. Terima kasih 046. Nah, itu yang merah itu koreksian. Sama dengan ini kan? Ya, sama ya. Udah? Nah, kalau udah, tugas kalian jadinya PR-nya nggak usah banyak-banyak ya. Selesaikan saja ini. Yang sisi air tadi sudah hampir selesai. Mana sisi air? Nah, sisi air sampai di sini. Tinggal menyelesaikan ini. Ya. Nah, sisi udaranya ya bikin persamaan semacam ini. Udah selesai. Waktu juga sudah hampir habis. Saya pakai untuk menjelaskan PR. Apakah PR-nya sudah jelas? Apa PR-nya tadi? Lengkap ini. Kamu baca dulu berapa ini. Lengkapi, tulis di sini. Sesudah itu, susun persamaan ini. Ini PR-nya ini kan. Ini tadi udah betul? Ya, udah betul ya. Tapi sekarang jelas ya, 046. Dua informasi diketahui ini. Dua informasi diketahui bisa menentukan yang lain. Dua informasi diketahui menentukan. Ya, kemudian PR lanjutannya selesaikan neraca massa ini. M7 ketemu, udara yang diperlukan berapa? Nah, PR-nya itu. Berapa udara yang dibutuhkan. Jadi Pak Haryo, nggak usah ganjil genap ya, semuanya sama saja. Tentukan kebutuhan udara, yaitu M1 yang juga sama dengan, saya tulis ini supaya kalian sadar. M1 sama dengan M2 karena dalam satuan dry air. Dah, PR. Tulisan kalian tadi tidak usah kalian kumpulkan karena belum selesai ya PR. Semula saya ingin membuat PR bervariasi. Kenapa kita harus saya ingin kalian mengerjakan variasi karena ini. Kinerja cooling tower tergantung jenis kontaktornya, tergantung perbandingan laju alir. Kalau laju alir air kecil udaranya gede, gimana yang terjadi? Perbandingan udara per air itu gede sekali, ya airnya jangan-jangan kehembus udara terbang keluar. Ya kan? Atau perbandingan air dan udaranya air terhadap udaranya gede, ya airnya seperti air bah ngocor, udaranya cari celah, nggak bagus. Nah ini kelembapan udara masuk dan keluar, khususnya nilai RH. RH itu indikasi kemampuan menyerap. Temperatur air hangat tentu saja, temperatur air bekas proses, air bekas pendinginan proses itu tentu yang neraca massanya kelihatan. Neraca massa dan energinya kelihatan. Nah, itu tapi PR tidak perlu saya ubah, saya beri varian-varian biar saja kalian mengerjakan satu varian, tapi perhatikan yang ada di bawah ini. Kita tidak sempat membahas, pengennya kita membahas, tapi waktu terbatas ya.
Dah, sampai di sini masih ada beberapa menit, barangkali ada pertanyaan dari mahasiswa, dan Haryo atau Dwi siapkan kalau ada pengumuman. Kalau dari saya tidak ada, Pak. Tidak ada. Dwi atau Aisyah, barangkali ada pengumuman atau pengingat. Cukup Pak, jangan lupa mengisi daftar hadir saja. Iya, lalu bagaimana format pengumpulan tugas? Mereka sudah disiplin menulis format nama, NIM, tanggal, kemudian di tengahnya ada informasi tugas yang kesekian. Mudah-mudahan sudah pada ini. Ya, sejauh ini sudah mengikuti petunjuknya Pak. Ya, kemudian penamaan file juga sudah, supaya tidak ada yang hilang, kesasar kemana. Iya Baik, Pak, sudah mengikuti. Nah, kalau begitu kita tutup kuliah ini, walaupun masih ada tersisa waktu, biarkan mahasiswa untuk mencatat. Ini akan saya kirim kembali. Ya. Semua ini. Iya. Ya, nanti saya kirim dalam PDF file sampai halaman 3 ya. Karena halaman 4 catatan-catatan koreksi-koreksi dari teman-teman ini. Para mahasiswa mengkoreksi saya. Mahasiswa tidak perlu ragu kalau saya salah. 046, terima kasih. 2 bonus ya untuk 046. Baik, terima kasih. Saya tutup sekali lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan salam sejahtera. Semoga kalian sehat. Masih terus semangat. Kita lanjutkan kuliah. Sampai ketemu besok sore. Sore jam 3, Pak. Sore jam 3, materi yang lain. Kita diminta untuk materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak Heri.